Halo teman-teman, perkenalkan namaku Yulfan Maulana Akbar dengan NIM 25123443 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Oke, teman-teman ingat nggak waktu kita PSU di awal masuk Amikom, di situ kita dapat banyak materi di mana mungkin kayak aku lupa ada 10 materi ya. 10 materi di situ yang sangat banyak banget dari mulai kita gimana cara kita ngenalin diri kita sampai kita bisa untuk setting goals. Jadi goal setting kita di akhir pertemuan, kita gimana caranya kita setting gimana cara kita setting rencana-rencana kita untuk kuliah ke depannya, gimana cara kita setting apa hal-hal apa yang ingin kita coba, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita pelajarin gitu ya kan. Nah, dari materi-materi pas PSU itu, aku mungkin bakal ngambil 3 materi yang paling relate di dalam satu semester ini, semester satu lebih tepatnya ya, karena ini untuk UAS semester satu, oke ya. Dan aku dari 10 materi itu aku ambil 3, yaitu yang pertama adalah materi yang pertama adalah Who Am I atau Self Awareness, di mana kita harus tahu dulu apa sih potensi kita, seperti apa diri kita, dan itu bakal berguna banget ketika kita menghadapi situasi di mana oh aku harus apa ya, apa nih yang harus ku pelajarin dulu, apa nih yang harus ku kuasain dulu. Misal kayak oh misal bahasa Inggrisku kurang nih, ya udah aku upgrade dulu bahasa Inggrisnya gitu kan. Atau misal oh ternyata bakatku di sini nih, nah karena kita self awareness, karena kita tahu bakat kita di sini atau potensi kita di sini, jadi kita bisa ambil potensi itu untuk kita kembangkan dari diri kita sendiri, dan itu bakal lebih potensial daripada kita nggak tahu, nggak kenal diri kita lalu kita asal coba ikut arus, dan itu hasilnya bakal ya nggak efektif teman-teman. Jadi menurutku materi ini tuh berkesan banget karena itu sangat relate di kehidupan kita waktu semester satu, terutama di mana kita masih bingung, mungkin ya kebanyakan dari kita mungkin masih bingung, duh aku skillku apa yang bisa aku kembangin, duh aku harus kemana ya, duh aku besok belajar apa ya? Masih bingung. Nah, tapi setelah kita tahu untuk mengenali diri kita pakai cara yang udah dijelasin di materi itu, kita jadi lebih tahu gimana cara kita untuk mengenalin diri kita gitu. Oke, materi yang selanjutnya adalah Joe Harry Window, di mana materi ini mengajarkan kita gimana cara kita untuk menerima feedback dari orang lain. Nah, menerima feedback dari orang lain gimana tuh? Nah, ini tuh kayak supaya kita nggak baperan ya kan, kita nggak baperan kayak tiba-tiba ada orang ih kok kamu gini 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 gini. Nah kadang feedback itu emang terasa sedikit pedes, tapi ya itu harus kita terima, dimana kita oh kita harus tahu nih, oh berarti aku kurangnya di sini karena melihat perspektif dari orang lain itu penting teman-teman. Jadi ketika kita melihat perspektif orang lain dari kepada diri kita, oh ternyata aku tuh di orang lain masih kayak gini, ternyata masih kurang nih, ternyata oh aku masih jelek di sini, mungkin cara berkomunikasiku atau gimana cara aku menanggapi sesuatu, bersikap ya, apakah itu udah baik atau mungkin masih kurang, jadi itu bisa kita perbaikin karena kita nggak baperan dan kita menerima feedback itu gitu. Nah materi ini tuh mengajarkan soal itu, jadi itu sangat terlihat juga di mana kita di perkuliahan itu pasti banyak banget kenalan sama orang, interaksi sama dosen, mahasiswa lain, atau bahkan kita udah nyoba kayak misal freelance lah, atau ya mungkin kerja part time, atau sudah mencoba untuk networking ya kan. Networking tuh tiba-tiba ada orang yang ngeritik, atau teman kita yang deket, mungkin yang deket kepada kita sering ngeritik kita, oh kamu ini kurangnya di sini, ya kita terima teman-teman, jangan jangan baper, oke? Jangan baperan, udah gede kan, jadi ya udah itu aja sih. Jadi materi ini tuh sangat penting karena ya kita harus tahu gitu loh kak, perspektif orang lain kepada kita supaya kita bisa ngembangin atau memperbaikin itu. Oke, seperti itu sih. Oke, masuk ke materi yang ketiga, materi favoritku teman-teman, yaitu adalah the goal settings. Nah, ini adalah materi di hari terakhir PSU kalau nggak salah ya. Itu adalah materi di mana kita akan mengsetting apa rencana atau memapping gimana rencana kita selanjutnya untuk setting goals itu tadi, gimana cara kita memetakan goals-goals apa yang harus kita
kita capai, bukan sekedar goals yang besar tiba-tiba kayak, aku akan jadi presiden ya kan, enggak. Jadi kayak kita harus tahu dulu step by step ya, kemenangan-kemenangan kecil dulu ya kan, kemenangan kecil, goals-goals kecil dulu, baru itu akan bisa untuk membawa kita ke goals yang lebih besar gitu. Jadi kita bisa belajar gimana cara memetakan goal, skala prioritas, skala mungkin probability yang mana dulu nih yang mungkin kemungkinannya paling bisa kita capai terlebih dahulu gitu. Jadi goal setting ini tuh sangat impactful sebenarnya. Jadi kayak banyak banget yang relate di saat kita semester 1, dimana kebetulan juga aku adalah seorang graphic designer yang udah 2 tahun kerja di agensi dan sekarang kuliah di sistem informasi. Dan rasanya tuh untuk nyatuin lingkungan pekerjaan, bukan nyatuin ya, membagi antara lingkungan perkuliahan dan lingkungan pekerjaan itu cukup challenging ternyata, walaupun awalnya aku menyepelekan. Dan goal setting itu penting banget untuk supaya kita nggak terbawa arus dan ya mungkin tersesat di tengah-tengah. Jadi goal settings ini tuh bisa membantu kita untuk tahu arah kita gitu teman-teman. Jadi materinya sangat relate untuk kita mahasiswa baru terutama. Oke, masuk ke poin yang paling penting dari video ini dan tugas ini jujur ya, dimana adalah kisah inspiratif kita. Mungkin impact yang udah kita rasakan dari mungkin dari kita mengikuti PSU tersebut sampai sekarang semester 1 udah berakhir dan udah mau semester 2. Mungkin dari aku teman-teman itu yang paling relate itu bagian yang favoritku tadi adalah goal settings, di mana goal setting ini itu sangat penting untuk aku mapping ketika jadi perkuliahanku harus kayak gini nih. Misal perkuliahanku kayak gini dulu, kayak ngikutin flow ini dulu, aku harus belajar ini dulu. Misal aku belajar web development, belajar data scientist, aku coba dulu gitu. Berarti semester 1 aku fokus untuk mencoba hal baru gitu. Habis itu di pekerjaan, berarti pekerjaan aku harus push bagian ini supaya di semester-semester selanjutnya aku bisa available untuk menerima pekerjaan-pekerjaan yang supply demand-nya lebih bagus gitu teman-teman. Jadi itu tuh kepikiran karena iya aku mau kuliah nih, tapi kok kayaknya kuliahku sama kerjaku itu cuma ngikut flow aja. Nah, pas dapat materi dari PSU itu dan kita mencoba untuk goal setting, aku jadi jadi iya ya, aku harus sedikit lebih peka terhadap perubahan lingkungan yang bakal terjadi gitu. Jadi aku harus bisa memetakan goals yang lebih aman atau goals yang bisa kita gambarkan dan kita mapping terlebih dahulu. Jadi itu sangat berkesan di aku ya. Jadi mungkin kesan dari aku soal PSU itu sangat-sangat berkesan. Oke, mungkin segitu aja dari aku teman-teman, kesanku setelah dan sebelum mengikuti PSU yang udah aku ceritain tadi, dan materi-materi yang menjadi favoritku di top 3 materi tadi ya kan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih.